teman-teman, selamat datang kembali di Tara Arts Network. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk color grading di dalam Premiere Pro CC ya. Kenapa Premiere Pro CC? Saya harus sebut tuh CC karena emang plugin yang akan kita pakai hanya ada di Adobe Premiere Pro CC, bukan CS6, bukan CS5. Jadi di tutorial lalu soalnya banyak yang nanya, "Bang, saya kok nggak punya plugin ini, saya nggak punya plugin itu." Karena kamu tidak di versi yang sama dengan yang saya bikin di tutorial itu gitu loh. Jadi akan saya jelaskan secara detail sekarang Premiere Pro CC ya. Kalau teman-teman udah Premiere Pro CC, pastiin update ke yang terbaru gitu ya kan. Karena di sini kita akan pakai plugin yang namanya Lumetri Color ya. Kalau teman-teman Premiere Pro CC yang biasa itu belum ada Lumetri Color. Setahu saya, seingat saya Lumetri Color itu baru ada di Premiere Pro CC 2015. Jadi pastiin teman-teman upgrade dulu ke Premiere Pro CC yang terbaru. Oke, kalau udah semuanya, langsung aja kita ke tutorialnya. Can you see me? The Rock sama John Cena kemarin di WrestleMania baru balik lagi mereka. Woo! Smackdown WWE tutorial. Oke teman-teman, jadi kita sudah di dalam Adobe Premiere Pro CC 2015, yaitu Adobe Premiere Pro yang terbaru di saat video ini diupload ya. Nah, kenapa kok harus upgrade bang ke Adobe Premiere Pro CC? Karena plugin yang akan kita pakai, Lumetri Color, hanya ada di Adobe Premiere Pro CC yang terbaru. Jadi kalau teman-teman di Adobe Premiere Pro ya, yang sebelum-sebelumnya CS6, CS5, apalagi CS4 gitu ya, nggak bakal ada plugin ini. Jadi jangan, bang, kok nggak ada sih bang? Cek dulu ya kan, gue udah bilang Adobe Premiere Pro CC yang terbaru. Bahkan yang CC biasa pun nggak ada. Yang CC biasa itu adanya Lumetri Lux kalau nggak salah ya. Itu belum ada ya, bisa ngatur-ngatur segala macam belum bisa. Jadi upgrade dulu ke Lumetri yang terbaru, Premiere Pro CC yang terbaru. Nah, jadi ada Lumetri Color gitu. Oke, jadi inilah dia yang akan kita color grading sebelum sesudah ya. Jadi menciptakan sedikit separasi antara foreground dan background ya. Foreground si cewek ini, backgroundnya. Jadi foregroundnya agak sedikit orange, backgroundnya agak teal gitu ya, alias kebiruan gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang pengen download footage-nya, ini adalah footage free ya. Ini adalah RAW ya, Cinema DNG RAW filenya. Itu ya buat syuting film biasanya dari kamera profesional ya. Nah, ini khusus yang ini dari kamera Blackmagic Cinema Camera. Nah, teman-teman bisa pergi, linknya ada di deskripsi, nanti saya kasih di bawah ya. Teman-teman tinggal download kalau mau nyoba pakai footage ini. Nah, kalau teman-teman punya footage sendiri ya monggo silakan. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Nah, ini kita singkirkan dulu. Oke, langsung saja kita ke project, lalu new adjustment layer. Oke, kita buat adjustment layer, kita taruh di atas footage-nya. Apa tuh bang adjustment layer? Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu ya. Adjustment layer adalah ibaratnya kalau video ini kita ibaratkan sebagai kertas, yang ibaratnya kertas bergambar gitu ya, dan kita mau warnain nih gambarnya yang dari kertas ini. Kan ini ada empat video nih ya kan. Daripada kita satu-satu kita warnain ini ya kan, lu warnain lagi, mendingan kita taruh plastik tembus pandang di atasnya, kita warnain di plastik itu, jadi semua videonya dengan warna yang sama sekaligus gitu. Daripada capek-capek ya kan, mendingan sekaligus gitu ya. Rest lah ya, jadi jangan capek-capek ya, rest bahasa Inggrisnya. Oke, langsung aja kita ke effects tab di sini. Kita pergi ke video effects, lalu buka color correction, lalu ada Lumetri Color, klik dan drag ke adjustment layer. Langsung ada di sini di effect controls, Lumetri Color. Oke. Lalu misalnya mungkin teman-teman juga yang newbie ya, kok workspace-nya beda bang? Saya bentuknya nggak kayak gini Premiere Pro-nya ya. Teman-teman bisa pergi ke Windows, Workspace, ganti ke Workspace CS6 ya, atau Editing, sama aja kalau nggak salah. Coba ganti, tuh kan sama aja. Tapi saya ya nyamannya kayak gini, Editing, Workspace CS6. Jadi tempat-tempatnya semua ya begini. Oke, Lumetri Color. Sebelum kita color grading, dimana color grading itu adalah sebenarnya memberi mood ya, atau feel jelah ke film kita harus color correction dulu ya, yaitu membenarkan kontrasnya, warna segala macam. Ya, karena ini kan masih flat banget nih. Jadi kita akan benerin dulu sebelum di color grading. Tapi sebelum itu juga kita akan pergi ke kreatif. Ya, jadi di Lumetri Color-nya ada kreatif ya. Di kreatif ini ada look ya. Nah, di look ini itu ada none. None itu kita ganti kalau buat saya ya, untuk scene ini ke Kodak
ya. Kodak 5205 Fuji 3510 by Adobe. Plung gingang. Ada banyak ya di sini teman-teman, saya ganti sebagai starting point ya ini jadinya. Nah, kenapa saya pilih ini? Seperti yang teman-teman lihat nih. Boom, ini yang saya pilih. Kenapa saya pilih ini? Karena ini starting pointnya udah tilt and orange. Ya, seperti yang teman-teman lihat ini warna yang tadinya merah jadi orange ya. Beberapa orang suka, beberapa orang enggak ya. Mungkin kalau teman-teman nggak suka ya nggak usah pakai. Kalau saya suka tilt and orange gini karena ya buat scene ini saya suka, jadi saya pakai gitu loh. Jadi buat teman-teman yang nanya, kok bang kan suka tuh ya, saya liatin banyak nanya, kok bang kalau abang color grading kok kayaknya apa film look banget ya, karena ini starting pointnya Kodak. Dan juga kenapa saya pakai ini? Karena berpengaruh juga nanti dengan beberapa efek yang lain di Lumetri Color ini. Apa itu? Nanti akan teman-teman lihat dan teman-teman akan ngerti sendiri. Oke, basic correction. Oke, kita mulai aja langsung, kita color correcting dulu nih. Kita highlights, shadows, white, blacks. Ini yang paling sering saya pakai ya. Apalagi ini kan file raw. Jadi berarti kita kayak ngedit foto raw. Jadi saya tuh kalau ngedit foto raw yang 4 ini yang paling penting emang. Oke, jadi buat highlights kita, kalau saya ya buat di scene yang ini saya turunin karena ini agak overblown dikit loh, tuh terlalu terang di bagian highlightnya. Saya turunin habis. Buat shadow saya naikin dikit, saya pengen lihat detail di daerah gelapnya dikit. Nah, tapi teman-teman, teknik ini tidak selalu bekerja di ini ya, nggak selalu bekerja di semua jenis footage video gitu ya. Misalnya teman-teman pakai DSLR, karena saya dulu syuting pakai DSLR ya 5D Mark II, itu nggak bakal bisa. Ini kalau shadownya kita punch begini, itu pasti noise semua. Tapi kalau teman-teman ya buat contoh ya, saya sekarang pakai Sony A7S ya. Sony A7S itu noise free banget, bener-bener. Jadi banyak orang yang dengan alasan wah A7S itu cuman ya buat orang-orang yang nggak ngerti light lah, dia cuman high ISO gitu. No. Saya juga gak ngerti kenapa hampir di semua video review dalam negeri walaupun luar negeri cuman ngebahas ISO. It's not about ISO gitu loh. Nggak cuman ISO tapi noise free, Pak. Sampai 40.000. Bapak-bapak bisa coba sendiri ke Sony Center ya, coba itu mainan A7S. Coba tuh di-punch sampai 40.000 itu noise free. Bahkan sampai 80.000 saya pernah syuting noise free. Yang ada cuman adalah berindil-berindil grain. Jadi kayak film grain, malah bikin kayak lebih movie look malah. Jadi nggak ada color noise. Kalau Canon tuh saya pakai 5D Mark II saya tuh 1200, nggak usah 800 ISO aja udah campuran antara ungu dan hijau. Color noise di mana-mana gitu. Itu hanya sedikit info. Saya nggak di-endorse sama Sony. Tapi kalau Sony tertarik silahkan. Oke, jadi shadowsnya saya naikin dikit. Saya pengen lihat detailnya. Nah, karena highlight udah saya turunin, saya pengen ngasih kontrasnya dengan mainan di white. Dikit aja, nggak banyak-banyak. Blacks-nya saya turunin karena shadow tadi kan saya naikin. Sekarang black-nya saya turunin. Jadi background-nya itu di bagian gelapnya ya gelap gitu. Oke, kita udah dapat kontrasnya, dan soal warna saya udah suka. Mungkin karena pengaruh yang starting point-nya tadi ya, kita pakai Kodak. Tapi kalau teman-teman suka yang saturasi banget ya, di sini ada saturasi. Tuh. Atau teman-teman suka yang nggak berwarna ya, dikurangin. Kalau menurut saya ini udah pas, jadi nggak perlu. Oke, kita tutup dulu basic correction. Nah, untuk di kreatif teman-teman itu ada pilihan lagi, lebih banyak. Ada saturasi lagi, ada juga vibrance. Apa itu vibrance? Vibrance itu sama seperti saturation, tapi kalau saturation itu kan lebih membuat warna menjadi lebih lebih saturasi gitu ya di bagian yang highlight, jadi di bagian yang terangnya gitu. Sedangkan di vibrance ini adalah membuat warna lebih saturasi di bagian yang gelapnya. Tuh, seperti yang teman-teman lihat ya, nih, tuh, di bagian gelapnya dia yang lebih jadi saturasi gitu. Itulah bedanya vibrance sama saturation. Dan buat teman-teman yang suka faded film look gitu kan, yang kayak tuh, yang faded gitu, di sini ada juga faded film. Tapi saya buat sini ini saya nggak mau pakai. Oke. Nah, terus kita langsung aja kalau buat saya sih ya ke curves. Nah, di sini ada begini nih. Mau teman-teman nanya apa nih, Bang? Gitu kan. Nah, ini adalah sebuah garis. garis nyerong. Dan kita akan buat 3 titik. Tung gitu kan. Nah, apa ini, Bang? Nah, di bagian atas ini merepresentasikan highlight area, yaitu adalah area terangnya. Lalu di bawah ini adalah shadow area, lalu ini adalah mid ya, daerah tengah. Nah, maksudnya apa? Coba misalnya kita kebawahin gini, apa yang terjadi? Di bagian yang bayangan atau bagian gelap dia akan semakin gelap. Atau teman-teman mungkin suka yang soft yang nggak terlalu kontras, ya udah kita katasin dia akan makin terang. Gitu. Jadi sebenarnya sama aja yang kayak di basic correction tadi. Cuman di sini lebih ya, kalau mau tonton mau lebih lagi
Ini adalah S-curve istilahnya. Jadi dibuat kayak S gitu kan. Yang highlightnya makin highlight. Tapi kalau highlightnya saya nggak pengen terlalu putih gitu loh. Saya pengen kelihatan ininya. Sorry, ada suara alarm. Saya pengen kelihatan detailnya gitu. Jadi highlightnya nggak usah. Gelapnya aja dikit aja. Untuk lebih apa ya? Ada perbedaan antara foreground sama background dikit. Oke. Kita ke bawah sekarang. Hue saturation curve ini saya suka banget. Kenapa? Karena kalau saya klik semua nih, gluk 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 gluk. Oke, jadi apa ini, Bang? Ini adalah fungsinya untuk membuat suatu warna menjadi lebih saturasi atau disaturasi, yaitu untuk menjadi suatu warna jadi nggak ada warnanya, ya kan? Dan juga membuat suatu warna menjadi warna lain. Contoh, ini ada warna merah nih. Kalau saya ke bawahin, bluk bluk bluk, lihat tuh. Yang warnanya merah jadi nggak ada warnanya. Kalau kayak saya katasin bluk bluk bluk, jadi berwarna banget gitu kan. Nah, terus kalau misalnya saya geser bluk 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 bluk, ya kan? Yang merah jadi agak ke orange-orangean gitu, jadi nyampur antara orange dan merah. Jadi ini macam-macam fungsinya. Dan buat yang satu ini, buat scene ini, saya mau yang merahnya saya katasin dikit, ya kan? Lalu yang birunya saya bawahin dikit nih, 2 biru ini. Kenapa? Karena kita pakai Kodak tadi ya sebagai starting point. Itu membuat yang blackboard di belakang ini agak sedikit biru, ya. Belum kelihatan sekarang tapi nanti akan kelihatan. Oke. Nah, sekarang menurut saya udah nih di curves. Sekarang kita pergi ke color wheels, ya kan? Nah, di color wheels inilah highlightnya kita akan jadiin sedikit orange. Untuk shadownya yaitu warna yang di keterbalikannya. Jadi misalnya kita ke arah sana, shadownya ada bagusnya ke arah sini. Itu adalah hukum color grading, Pak. Jadi complementary color, bla susah di lidah. Ya, seperti teman lihat, bayangannya mulai membiru ya, karena kita shadownya kita push ke arah biru. Sudah selesai. Seperti yang teman-teman lihat di sini, sebelum, sesudah. Dimana sebelumnya adalah kita kurang fokus ke si perempuannya ini, sekarang boom, lebih fokus ke si perempuannya karena kita sudah membuat separasi antara foreground dan background yang bagus, teal and orange. Oke, keren banget jadinya ya kan, ya kan, karena kita pakai adjustment layer langsung di footage kedua jadinya ya juga ada color gradingnya juga. Tapi kita lihat di footage ketiga, menurut saya agak sedikit lebih blown out dibandingkan dengan 2 footage ini. Jadi kita akan klik adjustment layernya, Ctrl K untuk split layernya. Lalu buat scene yang ini nih, kita akan ganti dikit ya. Kita akan mainin di basic correction. Tapi sebelum itu kita cek dulu yang scene keempat apakah sudah bagus. Scene keempat juga ada artifact yang jelek gini, jadi kita Ctrl K juga, kita split layernya. Nah, yang ini nanti buat scene yang keempat. Oke, scene yang ketiga dulu nih. Yang ketiga kita ke basic correction. Menurut saya agak terlalu terang, jadi whites-nya kita turunin lagi. Tuh, ya. Terus lihat nih sebelumnya tuh kan agak terang gitu. Ini sebelumnya. Jadi kita lihat detailnya itu di tembok kelihatan sekarang. Oke, selesai kakak. Lihat tuh ya. Kita lihat lagi-lagi sebelum, sesudah. Sebelum, sesudah. Ya kan? Oke. Nah, sekarang yang scene terakhir agak ada artefak sedikit nih, pasti karena highlightnya ya. Kita naikin aja. Dan juga white-nya. Ternyata salah, dari tadi saya naikin yang ini gitu loh. Maksudnya kok ngaruh gitu kan. Yang ini. Basic correction. Kita naikin highlightnya. Oke. Shadownya mungkin kita kurangin dikit karena ini malam ya, agak sedikit beda aja. Shadow kurangin dikit. Boom, selesai. Oke teman-teman, jadi itulah dia bagaimana cara saya color grading di Adobe Premiere Pro tanpa plugin sedikit pun. Saya selalu pakai Lumetri Color. Jadi buat yang nanya, banyak yang nanya di Facebook, di YouTube juga, Bang kok bisa film banget sih, kayak di film banget itu filmnya. Nah ini Lumetri Color. Sebelum, sudah. Oke teman-teman, jadi itulah dia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita sekarang kembali ke studio bersama Akang Kungking Kang. Oke teman-teman, jadi itulah dia. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga udah yang udah like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video-video dan tutorial berikutnya di Taras Network. Subscribe terus, saksikan terus. Saya mau main game dulu.
Story of Season, ya kan? Nintendo 3DS. Oke, main dulu. Tapi setelah gue cari jodoh dulu.